Secara tidak langsung, kita hidup dalam sebuah standar serta tuntutan sosial yang semakin menjadi-jadi. Stereotip, judgement, bahkan kesenjangan semakin nampak. Kenyataan itu membuatku yang seorang biasa dan penuh dengan keterbatasan menjadi semakin terlihat kecil. Aku yang bahkan sejak kecil telah merasa dikucilkan tanpa sempat menunjukkan potensi yang aku miliki. Aku yang spesial, aku yang unik. Hari ini Hai, aku dikaruniai nama Wahyu yang memiliki makna petunjuk. Sebuah nama yang menurutku terlalu bagus untuk seseorang yang seperti aku. Meskipun tanpa keluar aku seperti anak-anak biasa, tapi pasti kamu terkejut pada saat bertemu langsung denganku. Karena itulah, aku sering sekali mendapatkan penolakan dari orang-orang yang ada di sekitar. Iya, aku memang tidak bisa mendengar dan berbicara layaknya anak-anak lain. Pada awalnya, aku berpikir kalau lingkungan baru ini akan berbeda dengan lingkungan lamaku. Tapi ternyata semua sama saja. Bahkan di sini pun aku juga telah ditandai. Mereka dengan entengnya memberikan komentar-komentar yang bahkan tidak pantas diucapkan. Aku benar-benar merasa tidak memiliki teman. Dan lagi, ledekan mereka semakin parah. Aku marah. Aku kecewa. Kenapa aku harus terlahir seperti ini? Bahkan, meskipun terbiasa, semua ini tetap terasa sakit. Aku bahkan sampai berani menuntut tanggung jawab Tuhan atas apa yang terjadi dalam diriku. Harga diriku hancur. Aku merasa menjadi orang yang paling gagal dalam hidup. Aku tidak punya tempat bersandar. Aku merasa semua yang ada di diriku ini adalah sebuah kesalahan. Aku tidak bisa menerima diriku. Cacat. Dasar anak cacat. Kamu tuh gak berguna. Gak ada untungnya kamu hidup. Hei, yang tersisa dari kamu itu cuma wajah jelek dan lemak di tubuhmu. Semua kalimat itu serasa melayang-layang di kepalaku. Hari yang berat di kampus sudah selesai. Seperti biasa sih, penuh dengan penolakan. Entah mereka yang menolakku, atau aku yang menolak kondisi fisikku sendiri. Sore ini aku berpikir untuk segera meninggalkan kelas dengan cepat. Namun, tiba-tiba aku dikejutkan dengan seseorang yang wajahnya terasa tidak asing bagiku. Setelah berusaha mengingatnya, ternyata dia adalah Sriti, teman sekelas sekaligus orang yang pernah aku lihat riwayat hidupnya. Dengan rasa empati, dia datang kepadaku dan mengajakku untuk mengikuti salah satu lomba penyuaraan kaum difabel lewat esai. Dia adalah panutan hidupku. Aku sangat terinspirasi dari kisahnya di masa lalu. Ternyata, Sriti tahu kalau selama ini aku suka menulis. Awalnya, aku merasa malu dan tidak percaya diri. Namun, karena dorongan dari Sriti, aku memberanikan diri untuk mendaftarkan hasil esaiku. Entah kenapa, kehadiran Sriti dan teman-teman lain membuatku sedikit lebih kuat. Mereka seperti memberikan energi baru buatku. Semakin hari,
teman-temanku pun semakin bertambah. Namun, tidak dengan rasa penerimaanku terhadap tubuh yang kumiliki. Tapi, itu semua berubah di saat aku baru sadar. Ternyata Tuhan itu maha adil ya. 2 kali berturut-turut kebahagiaan datang dalam satu waktu. Sari menjadi air. Esaiku mendapatkan salah satu penghargaan bergengsi di ASEAN Disabilities Forum dan mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam Global Youth Commit ASEAN dalam rangka ASEAN to Mainstream to Right of Person with Disabilities. Sebuah keajaiban yang benar adanya, yang bahkan aku tidak pernah sekalipun membayangkan itu semua. Akhirnya aku sadar, di balik semua keterbatasanku, aku masih memiliki kelebihan di antara teman-teman lain. Sekarang, beralih aku yang harus bertanggung jawab menerima semua kekurangan dan kelebihan yang ada pada diriku. Keep calm, kita punya masa sendiri. Kita masih muda. Terkadang, kita tidak perlu memberatkan diri sendiri. Just be yourself.